Sahabat yang baik, salam sehat. Rupanya pandemi COVID-19 betul-betul mereda dan berbagai kelonggaran sudah diberikan. Orang-orang sudah mulai beraktivitas. Ekonomi mudah-mudahan sudah bergerak. Seharusnya kita fokus bekerja untuk menggairahkan sektor perekonomian yang sudah 2 tahun diantam corona. Tapi kok kita mulai sibuk dengan urusan yang masih jauh, yakni calon mencalonkan presiden. Padahal pemilu serentak yang juga memilih presiden baru tahun 2024, 3 tahun lagi. Sekarang sudah mulai sibuk, seolah-olah banyak orang yang sangat haus akan kekuasaan. Bayangkan, pemilu yang baru lalu, baru 2 tahun. Kini sudah sibuk lagi urusan pemilu. Kapan kita membangun bangsa ini kalau separuh lebih waktu siklus pemilu 5 tahunan dipakai untuk pemilu selanjutnya? Baru 2 tahun pemerintahan, sudah ribut-ribut lagi untuk menyusun pemerintahan yang baru. Nah, itu antara lain yang mau saya soroti lewat Cari Angin Koran Tempo terbitan 24 Oktober ini. Judulnya Deklarasi. Yuk, saya baca saja. Deklarasi. Musim deklarasi pencalonan presiden sudah tiba. Padahal pemilihan presiden masih lama. Tahun 2024. Kalau dihitung dengan periode jabatan presiden yang 5 tahun, Joko Widodo baru 2 tahun melaksanakan tugasnya pada periode yang kedua. Itu misalnya ditandai oleh adanya aksi demo mahasiswa yang menuntut ini dan itu kepada Presiden Jokowi. Jadi masih ada sisa 3 tahun lagi dan deklarasi mencari penggantinya sudah bermunculan. Partai Gerindra, partai kedua terbesar, mendeklarasikan ketua umumnya Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Itu sudah diprediksi banyak orang. Tapi deklarasi itu baru dilakukan oleh Gerindra Jawa Barat, Dewan Pimpinan Daerahnya, bukan oleh pengurus pusat, Dewan Pimpinan Pusat. Ada sesuatu yang disembunyikan. Lalu ada deklarasi yang lain, deklarasi khas Indonesia, dilakukan oleh mereka yang menyebut dirinya kelompok relawan, bukan dari partai politik. Ada deklarasi yang mengusung Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah saat ini. Ada deklarasi untuk Puan Maharani, Ketua DPR. Ada deklarasi untuk Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Para tokoh yang digadang itu pun, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, bahkan Puan Maharani, menyebut tidak tahu menahu adanya deklarasi itu. Ini memang lucu. Apa yang memang tidak ada kontak-kontak? Sepertinya selain lucu, juga ada unsur malu-malu. Entahlah. Oke, kalau kita perhatikan konstitusi dengan benar, disebutkan di situ
pencalonan presiden dilakukan oleh partai politik. Urusan deklarasi seharusnya ranah partai politik, bukan oleh sekelompok orang, bahkan bukan pula oleh organisasi kemasyarakatan non-partai, apalagi kelompok-kelompok relawan. Tidak ada dikenal istilah relawan di dalam konstitusi kita. Pasca reformasi 1998 melahirkan amandemen konstitusi yang bagus sekali. Masa jabatan presiden dibatasi 5 tahun dan boleh dipilih hanya sekali lagi. Jadi sebaik-baiknya presiden hanya bisa berkuasa 10 tahun. Tidak bisa lagi presiden berkuasa 32 tahun seperti yang dijabat Pak Harto, atau presiden seumur hidup seperti yang pernah disematkan kepada Bung Karno. Dalam konstitusi hasil amandemen pasca reformasi, pasangan calon presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, bukan lagi dipilih oleh MPR, dan presiden tidak lagi menjabat mandataris MPR. Lalu ada ayat berikutnya, pasal 6A ayat 2, disebutkan dengan jelas sekali. Saya baca aslinya. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Jadi jelas sekali yang mengusulkan calon itu adalah partai peserta pemilu. Lalu kenapa ada kelompok relawan yang sibuk mengurusi calon presiden? Kejelasan yang kedua, diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, kenapa tiba-tiba dipersulit dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur adanya ambang batas suara? Ambang batas itu pun besar yang menyulitkan partai-partai untuk mengusulkan calon, yakni 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional dalam pemilu legislatif. Urusan ini berkali-kali diuji ke Mahkamah Konstitusi, tetap saja kandas. Bisa jadi inilah yang menyuburkan kelompok relawan dalam menjajakan calon presiden. Mereka menawarkan tokoh yang netral, mengatasi ketidakberdayaan partai dalam hal memunculkan calonnya. Partai sebesar Gerindra pun malu mendeklarasikan Prabowo secara formal di tingkat pusat, sehingga pengurus di daerah yang lebih dulu bergerak. Partai Golkar juga sama, belum ada deklarasi meski sudah memutuskan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden. Balihonya sudah bertebaran di mana-mana. Apalagi partai yang lebih kecil seperti Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, meski ketua umumnya siap dicalonkan, tidak ada yang berani deklarasi. Kenapa ya? Penyebabnya karena semua partai harus nego dengan partai lain untuk koalisi agar bisa melahirkan calon. Kalau sebuah partai deklarasi sendirian,
lalu saat mengajukan calon tidak didukung oleh partai lain yang diajak berkoalisi, atau kurang suka dengan calonnya itu, mau bilang apa? Kandaskan deklarasi itu. Saat ini hanya PDI Perjuangan yang bisa mencalonkan presiden sendirian. Dan PDIP ternyata punya masalah intern. Calon yang digadang-gadang partai, Puan Maharani, elektabilitasnya sangat rendah. Balihonya sudah bertebaran, tetap saja rendah elektabilitasnya menurut hasil survei. Sementara ada kader PDIP yang melejit unggul di bursa survei, Ganjar Pranowo. Ganjar memang orang yang sangat terbuka. Mereka ceplas-ceplos dan mereka sangat akrab menyapa masanya, baik di lapangan maupun di media sosial. Sementara Puan Maharani dengan balihonya yang bertebaran, tidak ada komunikasi yang sebagus Ganjar Pranowo. Bahkan baliho Puan Maharani tidak dipahami oleh rakyat apa isinya. Kata-kata di dalam baliho Puan Maharani bertulis, "Kepak sayap kebinekaan." Rakyat tidak paham apa arti kalimat itu. Jadi sama sekali tidak komunikatif. Jauh dari komunikasi gaya Ganjar Pranowo. Nah, apakah Megawati bisa merelakan Puan bukan sebagai calon RI 1? Ini yang sulit dijawab saat ini. Kita lihat sekarang partai yang lain. Partai Nasdem akan mencari calon dengan sistem konvensi. Itu kata berita. Sistem ini bagus kalau tidak ada persyaratan ambang batas. Kegagalan konvensi sudah dialami oleh Partai Demokrat pada pemilu yang lalu. Dahlan Iskan, pemenang konvensi, tak bisa dicalonkan oleh Partai Demokrat karena rekan koalisinya tidak berminat. Jadi kandas gara-gara syarat ambang batas itu. Apakah kegagalan sistem konvensi ini akan diulang oleh Partai Nasdem? Padahal sesungguhnya sistem konvensi bisa dilakukan dengan baik jika partai-partai berkoalisi lebih awal. Dan koalisi inilah yang menyelenggarakan konvensi. Jadi tidak bisa satu partai konvensi sendirian, karena suaranya tidak cukup untuk mencalonkan presiden sendirian. Di atas segala itu sudah pasti yang terbaik adalah menghilangkan syarat ambang batas sebagai calon presiden. Kalau partai peserta pemilu itu banyak, ya calonnya bisa banyak. Tidak apa-apa, malah bagus ada pilihan. Tentu sebaiknya yang diatur dengan ketat adalah persyaratan partai yang ikut pemilu. Kalau partai gurem yang tidak lolos ke parlemen berkali-kali, sebaiknya tidak usah ikut pemilu. Jadi, calon presiden pun terbatas. Intinya adalah taat pada konstitusi yang tersurat yang tidak menyebutkan adanya persyaratan ambang batas. Sehingga betul-betul deklarasi calon presiden harusnya hanya dari partai politik, bukan kelompok lain, kelompok relawan
yang nantinya tidak habis-habisnya menuntut balas jasa jabatan. Seperti saat ini, komisaris-komisaris BUMN sampai diperbutkan para relawan. Partai pun diharapkan betul-betul bekerja sesuai dengan habitatnya. Urusan politik negara, bukan berdagang jabatan. Demikian sahabat yang baik, cari angin sudah saya bacakan dengan sedikit bumbu-bumbu komentar yang tidak ada di dalam naskah asli. Sampai jumpa, salam sehat.